Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Jika senjata itu benar, pengawal Habib Rizik bukan syuhada, tapi pengikut buta yang dijadikan martir HRS menumpuk simpati. Pojok1.id. Insiden tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam atau FPI pengawal Habib Rizik Syihab di tangan polisi bisa jadi bukan syuhada. Berbanding terbalik dengan klaim FPI yang menyebut keenamnya adalah syuhada. Itu bisa terjadi jika senjata api dan senjata tajam yang dibeberkan Polda Metro Jaya adalah benar, dibawa, digunakan, dan dimiliki Laskar FPI. Hal itu disampaikan Ketua Setara Institut Hendardi dikutip pojok1.id dari RMOL Minggu 7 Desember. Tetapi pengikut buta yang dijadikan martir oleh MRS dan elit FPI untuk menumpuk simpati, tuturnya. Hendardi melanjutkan, dengan memiliki senjata api ilegal otomatis dan jelas melanggar hukum. Apalagi tegasnya penggunaannya ditujukan untuk menghalang-halangi penegakan hukum. Oleh karenanya tindakan mereka merupakan kejahatan, tegasnya. Menurutnya langkah anggota Polri menggunakan senjata adalah hal yang diperkenankan dalam hukum. Syaratnya dilakukan selama mengikuti prosedur-prosedur yang ketat dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini aparat harus mengacu pada peraturan Kapolri 1/2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan peraturan Kapolri nomor 8/2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara RI. Dalam kasus ini, Polri telah menggelar jumpa pers dan memaparkan alasan objektif adanya ancaman terhadap jiwa manusia anggota Polri sebagai pembenaran atas tindakan represif yang dilakukan anggotanya, papar dia. Hendardi turut prihatin dengan meninggalnya warga sipil pengawal Rizik Syihab dalam kasus ini. Hanya saja dia mengaku bisa menerima peristiwa ini jika apa yang disampaikan Polda Metro Jaya dalam jumpa pers benar terjadi di lapangan. Jika betul senjata-senjata yang ditunjukkan Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya adalah senjata milik anggota FPI, maka pembelaan Polri atas jiwa anggotanya yang terancam bisa diterima, tekannya. Namun demikian, untuk memenuhi standar yang ditetapkan dalam Perkap 8/2009 tersebut, Polri harus melakukan evaluasi pemakaian senjata api oleh anggotanya. Kapolri dapat memerintahkan Divisi Pengamanan Profesi dan Pengamanan atau Propam untuk melakukan evaluasi atas fakta-fakta yang menjadi alasan pembenaran penggunaan senjata api, ujar dia. Karena itu Hendardi mengimbau Rizik Syihab agar kooperatif dalam menghadapi urusan hukum, khususnya terkait pemeriksaan atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam pesta pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat, termasuk kasus-kasus lain yang mangkrak dan melibatkan dirinya sebelum menetap di Arab Saudi, tegasnya lagi. Hendardi menilai pembangkangan MRS atas upaya penegakan hukum dan kapitalisasi karisma dirinya sebagai Habib telah memicu kepatuhan buta beberapa orang pengikut. Bahkan tak jarang ada yang merasa syahid saat membela HRS. 6 pengawal Habib Rizik ditembak mati. Pengamat, kalau sudah melawan polisi namanya kelompok radikal. Pojok1.id. Polda Metro Jaya menindak tegas pengikut Habib Rizik Syihab yang diduga melakukan penyerangan terhadap anggota polisi di jalur tol Jakarta Cikampek kilometer 50. 6 orang yang diduga pengikut Habib Rizik itu meninggal dunia karena melakukan penyerangan terhadap anggota polisi. Karena akan membahayakan keselamatan jiwa petugas, pada saat itu kemudian petugas melakukan tindakan tegas dan struktur yang mengakibatkan 6 orang penyerang meninggal dunia, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Polda Metro Jaya Senin 7 Desember. Menanggapi kejadian tersebut, pengamat politik dan keamanan Muradi menjelaskan jika 6 orang yang ditembak mati polisi diduga pelaku teror. Saya melihat ini kelompok teror radikal. Mereka ini mendorong HRS untuk figur mereka. Terkait nama Laskar Khusus, itu penamaan saja. Background ini bagian dari kelompok lama JAD atau JAT atau Bahru Naim, jelas Prof. Muradi Senin 7 Desember usai diskusi situasi keamanan menjelang Pilkada serentak 2020 di Hotel Ambis Setiabudi Bandung. Muradi melihat selama ini tak ada nama Laskar Khusus. Itu pembentukan namanya saja. Pelaku teror akan mencari sosok yang bisa menaikkan pamornya dan normal dalam situasi saat ini, jelasnya.
Ditegaskannya, dengan ditembaknya 6 orang ini, Polri ingin memisahkan mana HRS dan mana kelompok penumpang gelap. Jadi Polri sudah memilah, karena ada penumpang gelap dalam kaitan HRS jelasnya. Diakuinya saat ini 6 dari 10 orang ini sudah dilakukan profiling oleh Polri. Dengan berani melawan petugas, saya kira secara normatif punya potensi terpapar radikal. Tidak mungkin orang normal melawan petugas, paparnya. Dijelaskan Muradi bahwa kelompok teror mulai masuk ke HRS, seperti halnya menolak diperiksa saat di Petamburan, itu bentuk perlawanan. Mereka akan menunggangi HRS seperti menolak dan melawan. Apakah mereka berani lebih lanjut dari itu? Jadi kejadian di tol itu kalau normal mereka mantau saja, namun melawan petugas berarti ada perlawanan, paparnya. Kondisi saat ini HRS punya ruang untuk mereka kelompok teror menunggangi. HRS punya ruang itu untuk ditunggangi dari kelompok tersebut, paparnya. Muradi berharap Polri segera dengan tuntas melakukan pemilahan terduga pelaku teror ini. Tinggal dicari background. 4 udah dilakukan profiling, sementara 2 lagi belum diprofiling. Polri harus mengungkapkan mereka punya beberapa kartu pers, kartu BIN, kartu TNI, dan semuanya harus di cross check kembali, terangnya. Terkait senjata yang dimiliki, Muradi menilai jika senjata bisa dimiliki oleh para terduga pelaku teror, kepemilikan senjata saja itu aja delik hukum baru. Kelompok CAT dan CID harus didalami memiliki senjata bersurat atau tidak. Apakah dari oknum aparat keamanan atau dari jalur masuk senjata dari Mindanao masuk ke Poso, katanya. Hakim prihatin 6 pengawal HRS ditembak mati, ajak umat berdoa agar kebenaran terungkap. Ulama kondang Yeji Abdullah Hakim Nastiar atau Hakim prihatin dengan adanya peristiwa 6 pengawal Habib Rizik Syihab ditembak mati. Hakim prihatin lantaran polisi dan Front Pembela Islam berbeda pendapat terkait kronologi kematian 6 pengawal HRS. Yang menyedihkan bagi kita semua berita tentang wafatnya 6 yang mengawal Habib Rizik, dan kita pun mendengar perbedaan informasi baik dari kepolisian maupun dari FPI, ucap Hakim dalam video yang dibagikan melalui akun Twitter pribadinya @hakim Selasa 8 Desember. Hakim mengajak umat Islam untuk berdoa agar kebenaran di balik penembakan 6 laskar pengawal HRS bisa terungkap. Namun kita harus yakin bahwa Allah menyaksikan segala-galanya, sehingga kita sebagai umat yang sangat merindukan keadilan, kebenaran harus ambil bagian di dalam membantu agar semuanya menjadi terang benderang, ucapnya. Kita minta tolong kepada Allah yang maha menyaksikan, yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya, tidak ada satupun yang lepas dari pengawasannya. Allah subhanahu wa ta'ala as-syahid, maha menyaksikan segala sesuatu, sambung Hakim. Hakim berpesan kepada semua masyarakat dan semua umat Islam untuk mengingatkan kerendahan hati dan kesungguhannya kepada Allah agar Allah buka apa yang ditutupi oleh siapapun. Kita hanya merindukan hanya yang benar saja, yang sampai kepada kita karena Allah kuasa membuka yang ditutupi oleh siapapun imbuhnya. Allah kuasa menjelaskan apapun yang remang-remang, tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mengendaki sesuatu dan kita harus meyakini itu, tegasnya. Hakim berharap agar kebenaran di balik penembakan 6 laskar FPI itu segera ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita harapkan hanyalah kebenaran, entah dari pihak manapun nanti akan nyata ditampakkan oleh Allah, dan keadilan yang benar itu betul-betul Allah ditampakkan kebenarannya dan dibalas dengan sempurna, katanya. Dan yang berbuat tidak benar semoga ditampakkan oleh Allah perbuatan tidak benarnya, sehingga diberi kesempatan taubat, memperbaiki diri dan tidak terulang kembali, sambungnya. Kalau tidak mau tobat, Hakim berharap orang tersebut diberikan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun memilih tidak mau untuk bertobat, Allah Maha Kuasa memberikan balasan yang setimpal. Mana yang baik, mana yang zalim, semoga Allah ditampakkan. Setiap yang melakukan akan ditampakkan apa yang dilakukannya, ujarnya. Seyogianya sebagai sesama anak bangsa, tidak ada kejadian seperti ini. Ini sangat memprihatinkan, pungkas Hakim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.